Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tulabul ilm, kita pada pertemuan kali ini di bagian yang kedua dari tauhid, kita membahas tentang macam kedua dari tauhid. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi tauhid, kita membahas tentang tauhid lafzi. Nah, pada pertemuan kali ini di bagian kedua ini kita membahas tentang tauhid al-ma'nawi. Baik, tauhid maknawi, para pemirsa yang dirahmati Allah, memiliki beberapa lafaz. Ya, di sini ada kullun, jami'un, ammatun, ada al-ain, an-nafsu, ada kila dan kilta. Ya, saya jelaskan secara ringkas. Untuk kullun, jami'un dan ammatun itu untuk makna jamak, artinya lebih dari dua, banyak berarti ya. Adapun al-ain wan nafs itu untuk makna mufrad bisa, untuk mutsanna bisa, untuk jamak bisa. Nanti kita akan jelaskan dengan contoh. Adapun yang keenam dan ketujuh, kila dan kilta, itu untuk makna mutsanna, artinya yang ganda, yang double. Ya, bedanya kalau kila untuk mudzakkar, kalau kilta untuk muannas. Ya, baik, kita ke contoh. Ya, di kaidah kedua dikatakan bahwasanya lafaz-lafaz tauhid maknawi itu harus diidhofakan, harus disandarkan kepada dhamir yang dikembalikan kepada muakkadnya, yang ditekankan, yang hendak ditekankan. Jadi para pemirsa, bahwasanya semua lafaz ini harus disandingkan dengan dhamir, baru kita bisa menciptakan tauhid maknawi. Tentu dhamir yang dimaksud adalah dhamir yang bisa dikembalikan kepada muakkadnya atau yang ditekankan. Lihat contohnya. Untuk yang golongan makna jamak, ya, saya contohkan salah satunya, jaa an-nasu kulluhum. Ya, kata-kata kulluhum adalah tauhid maknawi untuk an-nasu. Ya, ini tauhid maknawi untuk kata-kata an-nasu. Datang manusia semuanya. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, ya, untuk nafs dan ain, ya, kita contohkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk mutsanna, dan bentuk jamak. Contohnya, jaa Muhammad, Muhammad datang. Nafsuhu, ainuhu, Muhammad datang sendiri, ya. Jadi kata-kata nafsuhu, ainuhu itu menjelaskan tentang Muhammad, menekankan dia itu bahwasanya benar-benar Muhammad yang datang, bukan wakilnya, bukan sesuruhannya, bukan pembantunya, tapi Muhammad sendiri, nafsuhu, ainuhu. Seperti itu. Nah, coba kalimat ain dan nafs tapi untuk makna mutsanna. Contohnya, hadara Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali hadir. Berarti berapa orang? 2 orang. Maka kita misalnya kalau menggunakan ain dan nafs, ya, yang pertama dijadikan dulu bentuk jamak, ain jadi ayun, nafs jadi anfus. Lalu tambahkan dhamir yang kembali ke 2 orang ini. Ya, lihat, anfusuhuma, ayunuhuma. Dua-duanya ini, huma ini, ya, mereka kembali ke 2 orang ini, yaitu Ali dan Muhammad, ya. Tapi tetap bentuk dari ain dan nafsunya harus dijamakkan dulu, ayun dan anfus. Baik. Lalu gimana kalau penggunaan ain dan nafs untuk jamak? Lihat, dhallal bahithun, ya, yabhatsuna fil mawdu'. Dhallal bahithun anfusuhum, hum kembali ke siapa ya? Ayunuhum, hum kembali ke siapa? Ini kembali ke bahithun, ya. Senantiasa para peneliti meneliti di suatu riset. Nah, seperti itu. Anfusuhum, ayunuhum. Ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau untuk mutsanna yang membedakan adalah dhamir di akhirnya ini. Tapi untuk jamak dhamirnya harus dhamir yang jamak, hum, bisa hunna, seperti itu. Thayyib. Ya. Yang perlu diketahui bahwasanya harokat kulluhum, ainuhu, nafsuhu, anfusuhuma itu mengikuti harokatnya yang ditaukidkan. Bila yang ditaukidkan adalah dia posisinya adalah fa'il, maka dia ikut
dhammah. Seperti itu. Ini harus dipahami. Makanya dikatakan tabi seperti yang kita katakan di bagian pertama, artinya dia ngikuti kepada yang ditekankan muakkadnya. Seperti itu. Baik. Lalu ya ini yang perlu sedikit konsentrasi lagi di bagian ketiga ini tentang i'rab kila dan kilta. Kita sudah jelaskan di briefing pertama tadi bahwasanya kila dan kilta bedanya kalau kila untuk mudzakkar, kalau kilta untuk muannas. Nah, lalu bagaimana kalau i'rabnya? Bagaimana kalau diidhofakannya? Bagaimana? Nah, ada dua kemungkinan. Bila kila dan kilta ya diidhofakan kepada dhamir seperti yang sebelum-sebelumnya ini, maka dia di'irabkan i'rab mutsanna. Ya, i'rabnya dengan jenis i'rab mutsanna. I'rab mutsanna bagaimana sih? I'rab mutsanna itu ya bila dia marfu dengan apa? Dengan alif. Ya, ini alif. Tapi ya kalau dia mansub atau majrur dengan ya. Ya. Ya, itu ada i'rab mutsanna. Coba kita contohnya. Misal jaa taliban kilahuma. Datang dua murid dua-duanya. Maka kilahuma di sini nanti i'rabnya di'irabkan seperti kita meng'irabkan mutsanna yang seperti saya jelaskan tadi di awal tadi ya, di awal pembahasan kita tentang poin ketiga ini. Contoh kedua, akala Muhammadun khubzain kilaihima. Muhammad makan dua roti dua-duanya. Lihat, tadi yang kila jadi kilai karena memang mutsanna kalau dalam posisi mansub ya menjadi objek maka dia diwakilkan dengan ya. Lalu contoh yang selanjutnya marortu bitolibaini kilaihima. Saya melewati dua murid dua-duanya. Lah, tolibain posisinya majrur, maka kilaihima pun juga majrur dan majrurnya mutsanna ya dengan ya. Baik. Lalu untuk yang kedua, kemungkinan kedua, bagaimana kalau kila dan kilta diidhofahkan kepada isim dhahir, artinya bukan dhamir. Contohnya jaa kila talibain, ya, marartu bi kila at-talibain, akala Muhammadun kila khubzain. Nah, ini lihat tidak ada perubahan, semuanya kila, tidak ada kilai, tidak ada. Karena dia diidhofahkan kepada isim dhahir. Bagaimana i'rabnya? Di'irabkan seperti i'rab maksur. Ya, i'rab maksur. Dia tidak tampak, tidak ada perubahan, tapi aslinya dia tetap jaa kila talibaini. Kila di sini tetap marfu. Ya, dhammah, ya. Tidak bisa nampak karena dia posisinya isim maksur. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan kita tentang taukid maknawi ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.